lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Pilihan yang menyehatkan. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kabaran pelajaran ini, aku dapat melayani Allah dengan lebih baik jika aku sehat. Anggaplah engkau sedang sangat lapar dan engkau diundang ke suatu pesta. Engkau duduk pada satu meja yang di atasnya terdapat anggur dan daging yang haram yang engkau ketahui bahwa semua itu tidak boleh dimakan. Apakah yang akan engkau lakukan? Daniel dan teman-temannya menghadapi masalah ini. Marilah kita lihat apa yang mereka lakukan. Tentara Nebukadnezar telah menyerang dan mengalahkan Yehuda. Semua orang Yehuda dari kalangan bangsawan dan dari keluarga penting lainnya telah dibawa ke Babel. Daniel, Hananya, Asaria, dan Misael adalah orang-orang muda bangsa Israel. Kerajaan Nebukadnezar sangatlah besar. Raja mengetahui bahwa para tawanan dari bangsa Ibrani ini memperoleh banyak kesanggupan. Dia memutuskan untuk melatih beberapa dari antara mereka untuk kelak bekerja di pemerintahannya. Mereka dapat menolong memimpin beberapa bagian dari kerajaannya. Tetapi mereka harus terlebih dahulu diajarkan tentang Babel. Mereka perlu belajar bahasa Babel. Mereka perlu belajar banyak tentang adat istiadat orang Babel. Daniel bersama ketiga orang temannya mengetahui bahwa mereka akan melayani raja. Tetapi mereka memutuskan untuk membuat pelayanan bagi Allah yang pertama dalam kehidupan mereka. Mereka harus melayani Tuhan lebih dahulu, apapun yang akan menjadi resikonya. Banyak hal yang baru dan menarik yang terdapat di Babel. Kuil yang megah untuk penyembahan kepada berhala ada di mana-mana. Orang-orang muda Israel ini melihat taman-taman gantung. Kota Babel adalah sungguh merupakan satu kota yang sangat megah. Setelah perjalanan mereka yang sangat panjang, mereka disuguhkan makanan mereka yang pertama di Babel. Mereka akan memakan makanan yang terbaik, sama seperti makanan yang tersedia di meja raja. Daging panggang yang banyak dan anggur tersedia di atas setiap meja. Makanan terbaik terdapat di seluruh negeri dan tersedia untuk semua orang. Seluruh orang Israel sangat senang dengan kelimpahan makanan itu, kecuali Daniel dan ketiga orang sahabatnya.
mereka tidak mau memakan makanan itu. Mereka mengetahui bahwa makanan itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Mereka juga mengetahui bahwa baik anggur maupun makanan itu sudah terlebih dulu dipersembahkan kepada berhala. Daniel bersama 3 orang sahabatnya tetap memilih untuk melayani Allah, apapun akibatnya. Kemudian Daniel memohon kepada petugas yang mengatur semua orang Israel itu. Dia meminta makanan yang sederhana saja dan air putih untuk diminum. Walaupun petugas itu menghargai Daniel, namun dia menolaknya. Dia takut atas keselamatan hidupnya. Raja Nebukadnezar menyuruhnya untuk memberikan daging kepada mereka. Jika Daniel dan teman-temannya tidak mau memakan makanan itu, mungkin mereka akan tidak kuat seperti yang lainnya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, raja mungkin akan membunuh petugas itu. Tetapi Daniel tidak berhenti sampai di situ. Petugas telah menunjuk Melsar, seorang pelayan, untuk mengawasi Daniel dan teman-temannya. Daniel memohon kepada Melsar, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Berikanlah kami makanan yang sederhana dan air untuk diminum selama 10 hari. Jika kami tidak lebih sehat daripada orang-orang yang lain, perbuatlah kepada kami seperti yang Engkau kehendaki." Pelayan itu pun setuju. Pada akhir dari 10 hari percobaan itu, keempat orang ini lebih sehat dan lebih kuat dari semua orang yang lainnya. Dengan pertolongan Allah, mereka dapat melalui percobaan itu. Selama 3 tahun pelatihan itu, kepada mereka disediakan makanan yang sederhana dan air untuk diminum. Allah senang terhadap Daniel dan teman-temannya. Alkitab mengatakan bahwa Allah menolong mereka dalam pendidikan. Allah memberikan kepada mereka kebijaksanaan dan pengertian. Dan Allah memberikan kepada Daniel kesanggupan untuk mengartikan mimpi. Daniel melayani Allah terlebih dahulu. Dia menuruti petunjuk Allah tentang makanan dan minuman. Dan Allah menghargai Daniel. Pelayanan Daniel kepada Raja Nebukadnezar akan memimpin banyak penguasa untuk mengenal Allah yang benar. Manakala kita membuat Allah yang pertama, Dia dapat menggunakan kita untuk menunjukkan hal-hal besar kepada orang lain. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.